share lagi, banyak rekan-rekan kan yang sekitar berapa ratus orang kan akhirnya gagal untuk kita bisa bergabung mengikuti kegiatan ini hari ini. Kemungkinan 1 atau 2 minggu ke depan kita akan melakukan satu pertemuan lagi, tentunya dengan materi tambahan yang hari ini tidak kita sampaikan. Nah, harapannya materi tambahan ini bisa mengobati ya mungkin kegagalan teman-teman untuk mengikuti webinar ini. Nah, harapan saya dengan orang yang terbatas ini ya sekitar 100 orang kita dapat mengikuti webinar ini dari awal hingga selesai. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, semua untuk tambahan-tambahan giveaway dan lain sebagainya kita akan jalankan sesuai rencana awal. Nah, dari sana pertanyaan dan juga jawaban yang akan kami berikan kita akan jalankan sebagaimana mestinya seperti rencana awalnya. Saya rasa kita akan lanjutkan lagi. Saya persilakan rekan saya Bapak Eko untuk bisa melanjutkan presentasi yang tadi sempat tertunda. Terima kasih. Halo, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mengenai Lotto Leader. Kita mulai dari awal lagi ya Pak. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai Lotto Leader. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Lotto Leader? Lotto Leader adalah seorang yang expert atau ahli dalam bidang safety lockout takeout yang secara konsisten mempraktekkan lockout takeout yang baik ketika terjadi perbaikan mesin maupun terjadinya pelepasan energi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi, seorang Lotto Leader adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup mengenai safety lockout takeout serta memiliki training yang cukup untuk safety lockout takeout. Nah, apa sih tugas-tugas dari seorang Lotto Leader? Yang pertama adalah sebagai seorang trainer atau memberikan training kepada rekan-rekan kerja yang ada di lingkungan kerjanya. Training ini diberikan secara berkala, baik itu untuk karyawan yang sudah ditetapkan sebagai authorized Lotto personal ataupun pihak-pihak lain yang memang diharuskan mengetahui mengenai safety lockout takeout. Yang kedua adalah sebagai pusat informasi Lotto. Jadi artinya seorang Lotto Leader berfungsi sebagai seorang penasehat di mana dia akan dijadikan tempat untuk melakukan diskusi mengenai kegiatan Lotto, program Lotto, ataupun ketika ada masalah di lapangan mengenai penerapan Lotto, maka seorang Lotto Leader akan dimintakan pendapatnya. Yang ketiga adalah membuat program Lotto. Jadi program ini adalah program yang berkesinambungan. Jadi bisa dibuat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendeknya juga. Artinya ada beberapa kategori yang harus disiapkan oleh seorang Lotto Leader. Baik itu program training yang akan diberikan ke teman-teman atau karyawan di lingkungan kerjanya, ataupun membuat sebuah prosedur Lotto, ataupun nanti membuat sebuah Lotto Point. Nah, itu tergantung dari kebutuhan ataupun program yang akan dijalankan, yang tujuan akhirnya adalah membudayakan safety lockout takeout menjadi budaya kerja atau kebiasaan di perusahaan tersebut. Karena tujuan dari safety lockout takeout adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang keempat adalah seorang Lotto Leader bertugas sebagai inspektur atau auditor internal di lingkungan perusahaan. Sebelum terjadinya atau pihak luar melakukan audit terhadap kegiatan Lotto di lingkungan perusahaan, maka seorang Lotto Leader terlebih dahulu melakukan audit. Tujuannya adalah akan menjadikan temuan-temuan yang nantinya akan memperbaiki program Lotto yang sudah dicanangkan. Oke, sampai di sini kira-kira saya bicara terlalu cepat atau ada yang perlu dipertanyakan? Atau kita lanjut lagi ya?
Jadi siapa sajakah yang terkait dengan Loto Leader? Jadi di bawah Loto Leader itu ada 3 pihak yang terkait dengan aktivitas safety Lotto Take-Out. Yang pertama adalah Authorized Lotto Personnel. Authorized Lotto Personnel ini adalah seorang yang ditunjuk untuk menerapkan safety Lotto Take-Out. Artinya dia yang bertanggung jawab untuk memasangkan dan melepaskan loto. Yang kedua adalah effective personnel. Seorang effective personnel adalah orang yang Slide-nya belum ganti, Pak. Mohon maaf, slide-nya belum Oh, slide-nya belum ganti ya, Pak? Baik, jadi ada pihak yang terkait dengan Lotto Leader. Yang pertama adalah Authorized Personnel. Authorized Personnel ini adalah orang yang ditunjuk oleh Lotto Leader untuk menerapkan prosedur Loto. Jadi artinya dia bertanggung jawab untuk melakukan pemasangan maupun pelepasan Loto. Yang kedua adalah Effective Personnel. Jadi personel ini adalah orang-orang yang terdampak atau berada di sekitar area di mana safety Lotto Take-Out ini diterapkan. Yang ketiga adalah other personnel. Nah, other personnel ini adalah orang yang tanpa disengaja atau kebetulan lewat di area di mana safety Lotto Take-Out itu diterapkan. Artinya kalau misalkan kita memberikan contoh, jadi kalau authorized personnel ini adalah orang-orang yang tadi ditunjuk oleh Lotto Leader, dia harus melalui berbagai macam training, baik itu mengenai safety Lotto Take-Out. Yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan device atau alat safety Lotto Take-Out yang benar. Yang ketiga adalah membuat prosedur Loto. Sedangkan kalau effective personnel sendiri adalah orang-orang yang berada di sekitar area, misalkan di area mesin A, maka orang-orang yang bekerja di area secara teknis ditugaskan untuk melakukan perbaikan, tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan pemasangan ataupun pelepasan loto. Atau kontraktor itu disebut sebagai effective personnel karena dia bekerja di lingkungan di mana loto itu sedang diterapkan. Sedangkan other personnel itu contohnya adalah misalkan security ataupun administratif personel, baik itu orang keuangan, orang HR, ataupun lain sebagainya yang kebetulan pada saat itu dia harus melewati area di mana safety Lotto Take-Out itu sedang dikerjakan. Nah, untuk authorized Lotto personnel ada persyaratan khusus ataupun syarat tertentu di mana di sini adalah tugas dari si Lotto Leader untuk menilai orang-orang siapa saja personel yang memang cocok untuk melakukan pemasangan loto, di mana tanggung jawab dari authorized Lotto personel ini cukup besar. Dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemasangan dan pelepasan, dan dia tidak boleh bekerja di bawah gembok ataupun kunci orang lain. Artinya authorized Lotto personel ini tidak hanya satu orang, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Artinya mungkin ada beberapa, kalau kita lihat pada prakteknya, ternyata gembok yang dipasang itu lebih dari satu orang, baik itu warna merah, hijau. Di situ kan mewakili departemen ataupun pihak-pihak yang terkait. Artinya setiap authorized personnel itu ditunjuk oleh Lotto Leader dan juga departemen masing-masing. Baik itu misalkan dia bekerja di orang teknisi yang bisa ditunjuk sebagai authorized Lotto personnel ataupun kontraktor. Nah, kontraktor di sini juga tergantung dari kebijakan masing-masing. Apakah kontraktor ada ya, Pak? Jadi kontraktor ini jalan. jadi authorized
Jadi si kontraktor ini diberikan tanggung jawab atau diharuskan untuk memasangkan loto. Artinya sesuai dengan kebijakan perusahaan, kontraktor atau pihak lain atau pihak ketiga diwajibkan untuk membawa loto sendiri dan memasangkan loto tersebut di area di mana dia bekerja. Artinya kontraktor pun juga harus memiliki training yang mumpuni untuk menjadi seorang authorized lotto personal. Dan tentunya ini harus sebelum dilaksanakan harus berdiskusi dulu dengan lotto leader. Artinya kalau memang kualifikasinya sesuai, maka mereka ataupun kontraktor ini diperbolehkan untuk menjadi authorized lotto personal atau dia dibolehkan untuk membubuhkan gembok atau device safety lock tekot pada area kerja di mana dia ditugaskan. Oke. Nah, efektif personal juga kontraktor juga termasuk sebagai efektif personal, di mana jika nanti selain personal yang memang sudah ditunjuk sebagai authorized, ada juga kan orang-orang yang tugasnya hanya melakukan perbaikan. Kontraktornya bisa disebut juga sebagai efektif personal, seperti itu. Oke, dari saya rasanya ada pertanyaan lagi kira-kira untuk bisa, kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas? Sedikit nanya Pak, berarti tadi kalau misalkan kayak gitu si lotto leader itu termasuk ke otoris lotto personal bukan ya? Jadi di sini memang ada dua pengertian sih Pak. Jadi harapannya adalah lotto leader ini adalah puncak tertingginya. Memang bisa jadi dia sebagai authorized lotto personal. Artinya kalau memang ternyata di lingkungan kerjanya belum ada yang bisa diberikan tugas atau tanggung jawab untuk menjadi authorized lotto personal, itu bisa dilakukan sih Pak. Tetapi kalau misalkan secara organisasinya bisa berkembang, dia bisa melakukan training kepada teman-teman atau rekan kerja yang lainnya, dan sesudah mendapatkan training itu dinilai bahwa teman-teman yang lainnya bisa menjadi authorized lotto personal, itu diperbolehkan Pak. Artinya si lotto leader harapannya adalah dia mempunyai cakupan yang lebih luas. Artinya kalau misalkan dari struktur organisasi mungkin saja bisa di posisi manajer authorized lotto personal itu bisa jadi supervisor, seperti itu Pak. Artinya cakupannya lebih luas karena dia berfungsi untuk melakukan atau membuat program loto di lingkungan kerja. Kalau authorized lotto personal itu lebih ke areanya masing-masing. Artinya mungkin satu area pabrik, misalkan mesin A, maka authorized personal mungkin ditunjuk cuma satu, mesin B satu, mesin D satu, dan ada juga dari divisi misalkan teknisi atau electrical, maka orang yang ditunjuk sebagai authorized lotto personal. 147, 48. Pak Eko, bisa bertanya Pak? Iya Pak. Iya silakan Pak. Iya. Tadi Bapak menjelaskan, saya Kamarudin Pak. Tadi Bapak menjelaskan Pak bahwa Kamarudin. efektif personel atau kontraktor tidak wajib melakukan atau memasang lock. Nah, sementara kalau kita pahami pengertian dari loto itu kan mensecure timnya untuk bekerja. Nah, bagaimana bisa kalau kontraktor tidak mengelok di mana titik authorized isolator melakukan locknya itu? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi gini Pak, memang tadi saya sudah sebutkan bahwa ada kontraktor yang bisa bertugas sebagai authorized lotto personal setelah mendapatkan persetujuan dari lotto leader. Ada juga memang yang dia tugas si kontraktor ini hanya memperbaiki mesin tersebut atau bekerja di area tersebut. Artinya si kontraktor ini balik lagi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Apakah sih yang berhak untuk melakukan pemasangan adalah hanya internal saja, ataupun kontraktor dibolehkan? Berarti kalau misalkan dibolehkan, ada authorized lotto personal dari kontraktor yang ditunjuk dan diberikan mandat oleh atau persetujuan oleh lotto leader untuk melakukan pemasangan atau pelepasan loto. Seperti itu Pak. Artinya memang tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Apakah misalkan di perusahaan A ternyata pihak ketiga ataupun kontraktor tidak dibolehkan Pak untuk memasang loto. Jadi yang memasang loto authorized personalnya adalah orang internal. Sedangkan dia bekerja, si kontraktor ini
di bawah pengawasan si authorized loto personel dari internal. Artinya yang memasang lotonya adalah pihak internal, bukan eksternal. Nah, kalau memang kebijakan seperti itu, maka si kontraktor tidak dibolehkan. Tetapi, balik lagi, kebijakan perusahaan masing-masing itu berbeda-beda. Ada juga memang secara kebijakan bahwa kontraktor diwajibkan untuk memasangkan loto di area dia bekerja demi keselamatan mereka sendiri, seperti itu. Nah, boleh bertanya lagi Pak dengan kaitan yang tadi? Ya, silakan Pak. Iya, terkait dengan pemasangan tadi kan kalau memang dibolehkan, sementara sepengetahuan saya semua loto itu harus di record berdasarkan loto log. Nah, bagaimana tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa kontraktor wajib membawa loto sendiri. Bagaimana bisa mereka akan terikut? Artinya bisa jadi mereka akan dengan mudahnya melepaskan atau memasang kalau tidak dikontrol dengan loto log tadi, Pak. Ya, oke. Pertanyaannya cukup menarik nih Pak Kamarudin. Jadi seperti ini Pak, kalau memang misalkan si kontraktor itu diwajibkan untuk membawa peralatan lotonya sendiri, tetap harus ada namanya kontrol dari pihak internal. Biasanya kan yang melakukan perbaikan ada pihak internal, teknisi internal, yang kedua adalah pihak dari pemilik mesin ataupun pekerja di mana si kontraktor itu bekerja di area mesinnya dia, dan juga pihak kontraktor. Nah, yang membubuhkan gembok itu tidak hanya kontraktor pada saat kondisi seperti ini. Tetap harus ada kontrol dari internal. Baik itu sebagai supervisor area, dia membubuhkan gemboknya sendiri di area di mana si kontraktor akan bekerja, ataupun teknisi, ataupun pihak ketiga yang memang secara prosedur, tergantung lagi ya kebijakan masing-masing perusahaan, dia diharuskan ketika ada pihak lebih dari satu orang ataupun pihak ketiga yang akan bekerja di area internalnya dia, maka HSE ataupun pihak terkait harus melakukan kontrol. Artinya nanti akan terlihat ada dua gembok di situ. Nah, untuk membedakan, tentu saja ada kebijakan dari internal. Artinya membedakannya dari sisi warna gembok, Pak. Jadi misalkan untuk warna gembok internal dia warnanya merah, untuk eksternal dia warnanya kuning, ataupun warnanya biru, ataupun warna tergantung dari kebijakan masing-masing. Maka di sini adalah tugas dari Lotto Leader untuk membuat program dalam artian kebijakan atau SOP untuk penerapan di mana jika ada pihak ketiga yang akan bekerja di area pabrik atau internalnya dia. Maka dibuat misal tadi internal berwarna merah, pihak kontraktor berwarna kuning, ataupun warna yang lainnya. Itu tergantung dari kebijakan yang harus dibuat oleh seorang Lotto Leader. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya. Sama-sama, Pak Kamarudin. Terima kasih, Pak. Dari yang lain ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Boleh? Silakan. Halo, Pak. Silakan. Ya, Mohon izin menanggapi, Pak. ya silakan, Pak. Kalau Lotto Leader itu setahu saya wajib dari internal, Pak. Jadi pihak luar itu nggak boleh, Pak. Setahu saya gitu. Ya. Setuju, Pak. Ya. Baik, untuk Jadi saya kalau ada masalah nanti yang bertanggung jawab itu pihak internal gitu, Pak. Setuju. Jadi nanti baik. Terima kasih atas masukannya, Pak. Tanggapi lagi, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya, mungkin yang perlu kita pahami sepertinya gini, Pak. Ada authorized isolator itu dia melakukan isolate, dan dia yang berhak melakukan pertama sekali itu yang disebut isolate energy, merilis energi. Setelah dia merilis energi, baru dilakukan loto. Nah, itu dilakukan oleh authorized isolator. Itu benar. Iya. Nah, setelah authorized isolator melakukan loto, barulah efektif personel melakukan loto untuk mensecure timnya. Jadi di sini ada dua fungsi.
Satu merilis energi, satu me-secure timnya. Jadi kalau kontraktor tidak diperbolehkan memasang loto di poinnya itu, mereka bekerja dalam keadaan tidak aman, Pak. Jadi kalau misalnya hanya satu tim yang bekerja di situ, kalau beberapa tim, siapa yang mau mengontrol bahwa isolasi itu benar-benar rilis energinya? Itu sih sebenarnya tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Kamarudin masukannya, Pak. Ya, kalau dari penjelasan tadi adalah untuk menjadi loto leader tentu saja harus orang atau pihak internal. Artinya dia yang ditunjuk oleh manajemen, yang diambil dari internal untuk menjadi seorang loto leader yang akan membuat program loto di lingkungan internal. Sedangkan untuk terkait dengan pihak kontraktor, kebijakannya memang masing-masing. Ada juga yang memang mengharuskan, ataupun kontraktornya sendiri mengharuskan bahwa dia harus memasang karena demi keamanan dia, dan memastikan bahwa itu benar-benar terpasang, aman buat dia dalam bekerja. Artinya lotonya benar-benar dipasang dari pihak kontraktor. Nah, kalau misalkan memang dari kebijakannya internal perusahaan bahwa yang memasang itu tidak adalah harus orang internal, maka harapannya adalah kontraktor itu diperlihatkan atau ditunjukkan bahwa ketika dia akan bekerja, loto sudah terpasang di mana sumber energi utama dia akan bekerja, ataupun secondary sumber energinya sudah dipasangkan loto. Artinya dia sudah benar-benar aman untuk bekerja, untuk pihak kontraktor tadi. Seperti itu. Ini juga sebenarnya jika terjadi ada kebijakan di mana perusahaan tidak boleh memperbolehkan kontraktor untuk memasangkan loto, maka harapannya loto leader di sini berfungsi untuk memberikan masukan kepada manajemen bahwa dengan masukan dari yang tadi Pak Kamarudin sampaikan, sebenarnya pihak kontraktor akan lebih nyaman, aman bekerja jika mereka juga membubuhkan gemboknya ataupun lotonya di mana ditempatkan di area dia akan bekerja. Itu akan lebih aman. Itu bisa jadi masukan kepada pihak loto leader untuk memberikan informasi atau masukan kepada manajemen bahwa harapannya adalah si kontraktor bisa juga membubuhkan loto. Seperti itu, Pak. Kira-kira ada yang lain pertanyaannya, Pak? Atau dari saya sudah cukup jelas? Pertanyaan tertulis belum terrespon, Pak, mohon maaf. Oh, oke. Di chat ya, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Oh, baik. Sebentar, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Di sini ada banyak pertanyaan nih ya, Pak. Tadi yang mau bertanya, Pak, siapa? Mohon maaf. Pak Andika, Pak. Pak Andika ya? Iya. Boleh disebutkan lagi, Pak, untuk pertanyaannya, Pak? Betul. Standar kompensasi ya, Pak? Iya, untuk kompetensi. Ya, seorang loto leader atau res itu, dan itu apakah didapatkan secara pelatihan atau ditunjuk dari pemuncak manajemen gitu? Ya. Terima kasih. Baik. Jadi untuk kompetensi seorang loto leader, authorized loto personal, memang mereka utamanya ditunjuk pertama adalah dari manajemen. Dari manajemen, yang pertama. Yang kedua adalah seorang loto leader harus memiliki kompetensi yang cukup mumpuni. Pertama, dia mempunyai training. Yang kedua, pengalaman kerjanya lebih banyak menghandle safety loto take-out, agar tujuannya adalah ketika loto dijalankan atau program loto dijalankan di perusahaan tersebut, dia sudah tahu gambaran besarnya loto ini akan dibawa kemana, seperti itu. Untuk pelatihan atau dari luar, sebenarnya ini sangat dibutuhkan. Harapannya adalah dengan mendapatkan training dari pihak luar, seorang loto leader atau authorized loto personal mendapatkan gambaran baru mengenai hal-hal yang mungkin
berbeda dari apa yang dia dapatkan di internalnya. Artinya mungkin case-nya berbeda-beda, dia bisa mendapatkan masukan dari hal tersebut, dan harapannya ini menjadi masukan ketika hal tersebut bisa terjadi di lingkungan kerjanya, seperti itu. Baik, oke, dari saya rasanya cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat email ataupun kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Pak Arief untuk memberikan penjelasan mengenai teknis safety lock takeout. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan webinar siang hari ini tadi sudah disampaikan dasar mengenai Loto Leader oleh rekan saya, yaitu dengan Bapak Eko Juarsono. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya coba akan menyampaikan apa saja peralatan device safety lockout dan takeout yang terdapat pada master lock. Yang tadi Pak Eko sebelumnya sudah menyampaikan mengenai Loto Leader, mengenai rule dan kebijakan di sana. Nah, di sini untuk pengaplikasian, saya akan coba untuk membedakan mengenai aplikasi safety lockout dan takeout dari sumber energinya. Yang pertama adalah sumber energi pada elektrikal dan kemudian pada sumber energi mekanikal. Untuk sumber energi elektrikal itu seperti kita ketahui bersama. Seperti kita ketahui bersama bahwa sumber energi elektrikal adalah ketika lockout dan takeout diaplikasikan, itu sumber energi utamanya atau pada MCB tersebut harus dilakukan pemutusan sumber energi. Oke, setelah dilakukan sumber energi, tidak hanya didiamkan seperti ini saja. Karena kalau hanya didiamkan seperti ini saja, nanti akan ada yang mengaktifkan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa safety lockout dan takeout diaplikasikan ketika mesin atau peralatan sedang dilakukan perbaikan. Mesin dan peralatan sedang dilakukan perbaikan dan sumber energinya dalam posisi off. Oke, ketika sudah dalam posisi off, maka device safety lockout dan takeout akan kita aplikasikan. Nah, ini contoh untuk pengaplikasian pada sumber energi elektrikal, khususnya pada di MCB. Nah, MCB setelah kita matikan, kita pasangkan peralatannya. Oke, kita pasangkan alatnya. Kalau sudah kita pasangkan seperti ini, sudah tidak bisa untuk diaktifkan. Tapi kalau masih dipasangkan seperti ini nanti masih membingungkan loh. Ini masih bisa dibuka, masih bisa untuk dilakukan pembukaan pada device tersebut. Seperti ini masih bisa dibuka. Harusnya ketika sudah dipasangkan mengenai alat seperti ini, itu wajib ditambahkan kembali untuk gemboknya. Nah, untuk gemboknya seperti ini, oke? Jadi ketika sudah dipasangkan untuk peralatan device safety lockout dan takeout, kita tambahkan dengan gemboknya. Nah, kita pasangkan gemboknya seperti ini. Kalau sudah kita pasangkan gemboknya seperti ini baik sengaja ataupun tidak sengaja sudah tidak bisa untuk diaktifkan karena sudah dipasangkan gemboknya. Nah, akan tetapi hanya pemasangan menggunakan device dan juga untuk padlocknya itu terkadang juga masih membingungkan juga. Loh, ini siapa yang melakukan penguncian? Sedang dilakukan perbaikan apa pada alat di mesin tersebut sehingga dipasangkan alat safety lockout dan takeout? Oleh karena itu tidak cukup untuk penempatan atau pemberian gembok saja. Gembok di sini harus diimplementasikan dengan penggunaan ID tags atau safety tags. Safety tags kita masukkan kepada sahel daripada gemboknya. Kita masukkan seperti ini. Oke, baru kemudian kita pasangkan pada device safety lockout dan takeout. Nah, kita pasangkan seperti ini. Kalau sudah kita pasangkan seperti ini, maka di sini sudah menjadi kesatuan dari safety lockout dan takeout.
safety loto. Secara gampangnya yaitu dikunci dan ditandai. Di sini sudah dikunci dan diberikan penandaan. Baik. Nah, untuk pengaplikasian safety lock dan take out di sini, selain daripada MCB atau MCCB yang terdapat pada sampel berikut ini, sekarang ini untuk safety loto sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan pembuat panel. Jadi contohnya seperti ini. Untuk safety loto itu begitu sangat pentingnya sehingga tidak hanya dari bagian safety saja, melainkan dari bagian manufaktur MCB itu sudah mengadopsi safety lock dan take out. Contohnya untuk switch pada yang saya bawakan pada saat hari ini adalah dari Socomek. Oke, ketika dalam posisi off atau posisi on, di sini terdapat lubang yang tidak bisa untuk diaktifkan. Namun ketika sedang dilakukan perbaikan, maintenance dan lain sebagainya, itu dalam posisi off muncul lubang di bagian bawah. Seperti ini di monitor. Oke. Muncul lubang di bagian bawah ini adalah untuk penempatan padlock atau gembok daripada safety lock dan take out. Nah, setelah kita tarik untuk lubangnya di sini, kemudian di sini kita tambahkan kembali untuk peralatan padlocknya seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Setelah muncul untuk lubangnya, kemudian kita berikan padlocknya. Oke. Setelah kita pasangkan gembok atau padlocknya seperti ini, di sini untuk switchnya sudah tidak bisa untuk diaktifkan. Nah, ini salah satu switch yang sudah mengadopsi safety lock dan take out. Jadi sebegitu pentingnya untuk safety lock itu sendiri, tidak hanya di bagian safety yang memang aware atau peduli dengan safety lock dan take out, tapi produsen yang memproduksi panel atau MCB, MCCB sudah mengadopsi ke dalamnya safety lockout dan take out. Nah, selain daripada MCB dan MCCB yang sudah saya informasikan di sini, peralatan yang sudah dipergunakan untuk penguncian safety lock dan take out, di sini juga terdapat untuk pengaplikasian safety lock yang diaplikasikan atau diimplementasikan kepada panel switch. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sini terpasang 1, 2, dan 3. Di sini bisa saya artikan untuk pemasangan 1, 2, 3 seperti ini biasanya dipergunakan atau diaplikasikan ketika sedang dilakukan overhaul atau perbaikan. Mungkin untuk di akhir-akhir tahun seperti ini di industrial itu banyak yang melakukan overhaul. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 untuk MCB yang dimatikan, tapi terdapat banyak MCB atau sumber energi elektrikal yang ditutup atau yang di off karena sedang dilakukan perbaikan atau maintenance. Nah, pada saat perbaikan atau maintenance, ini semua dalam posisi off, sudah terdapat untuk lubangnya, tinggal dipasangkan untuk peralatan safety lockout dan take out-nya. Nah, balik lagi untuk awal yang tadi Pak Eko sudah disampaikan, untuk pengaplikasian safety lockout dan take out ini sendiri, kita harus memastikan peralatan atau device yang akan kita pasangkan itu sesuai dengan sumber energi atau panel yang memang terdapat pada industrial yang berada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Misalkan, belum tentu semua untuk device MCC seperti ini itu terdapat untuk lubangnya. Contoh, ini juga MCB yang sudah menerapkan safety lockout dan take out. Tandanya adalah di kedua belah sisi tersebut sudah diberikan lubang kecil yang fungsinya untuk penempatan device atau peralatan safety lockout dan take out. Pengaplikasiannya seperti apa? Jadi seperti awal untuk pengertian safety lockout dan take out, ketika maintenance, perbaikan ataupun hal yang lainnya, sumber energinya harus dimatikan terlebih dahulu. Kemudian fungsi lubang dari kedua belah sisi MCB di sini adalah untuk penempatan device safety lockout dan take out. Nah, sudah terpasang seperti ini sudah tidak bisa untuk diaktifkan. Tinggal kemudian kita tambahkan untuk padlock dan juga ID text-nya. Oke. Jika sudah terpasang akan seperti ini, maka kembali lagi ini sudah menjadi prosedur atau satu kesatuan daripada safety loto, lockout dan take out dikunci dan juga ditandai. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian,
sebelum masuk ke proses mekanikal atau peralatan device di mekanikal, untuk safety lock dan take out pada elektrikal, apakah ada pertanyaan? Halo. Ya, halo Pak. Ya Pak, saya Afif Heru dari PT DSM Pak, mau tanya Pak. Baik Pak. Ya, itu kan yang Pak siapa namanya tadi, ngapunten, Pak Alam. Arif. Pak Arif, ya, betul Pak Arif. Yang jenengan contohkan kan breaker ya Pak ya, breaker yang untuk elektrik lah. Belum tentu kadang itu breaker itu misalnya panelnya 1, 2, 3 banyak panel atau cuma jadi satu. Itu boleh nggak? Misalnya yang panelnya yang kita kunci, lockoutnya itu yang panelnya luar itu, bisa nggak Pak? Baik. Jadi bukan di breakernya Pak. Oh, mohon maaf, tadi dengan Bapak siapa nih, ngapunten Pak? Afif Heru Pak. Oh, Afif Heru, baik. Pertanyaan cukup Pak? Ya sementara itu dulu Pak. Sementara itu, Jadi, baik. biasanya kan yang dari apa Pak Arif jelaskan yang untuk breakernya Pak. Kadang kan ada panel-panel yang lama, mungkin breakernya banyak, masa harus kasih satu gitu Pak di itu ya Pak. Baik Pak Afif, pertanyaan yang sangat menarik ya Pak. Boleh saya jawab ya Pak? Baik, terima kasih Pak Afif atas pertanyaannya. Baik rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian, yang ditanyakan dari Pak Afif ini sendiri adalah pada panel maker itu kan terdapat pintu atau terdapat panel yang memang menyimpan dari MCB atau MCB di dalamnya. Pak Afif menanyakan, ketika sedang dilakukan perbaikan pada mesin tersebut, apakah nggak sebaiknya supaya efisien dikunci pada pintu panelnya? Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk standar dan prosedur dari safety lock dan take out itu tidak boleh dikunci pada pintu panelnya Pak. Karena apa? Contoh, pada panel tersebut terdapat 10 untuk MCCB dan 1 MCB dengan yang lainnya itu mensuplai sumber energinya ke mesin-mesin yang berbeda. Contohnya misalkan saya hanya akan memutuskan atau hanya akan memperbaiki pada mesin nomor 1, maka yang saya putuskan sumber energi pada MCB mesin nomor 1. Oke, ketika saya sudah putuskan mesin pada MCB nomor 1, nah Bapak Afif pertanyaannya apakah boleh dikunci di pintunya, di pintu panel makernya. Ketika dilakukan penguncian pada panel makernya, maka ini yang akan menjadi kendala pengaplikasian safety lock dan take out di industrial. Itu yang banyak menjadi kendala. Jadi begini, ketika hanya satu yang dilakukan perbaikan dan yang dikunci adalah pintu panelnya, maka ketika ada perbaikan yang lainnya, itu tim yang lainnya harus mencari nih siapa yang melakukan penguncian pada panelnya, sehingga itu menjadi tidak efektif. Itu nanti menjadi masalah pengaplikasian safety lock dan take out. Seharusnya yang dilakukan bukan penguncian pada pintu panel-panelnya, melainkan per masing-masing device-nya yang sedang dilakukan perbaikan. Contoh, untuk mesin yang A, mesin yang 1 tadi dimatikan atau dialirkan oleh MCB seperti ini. Oke, panelnya kita buka, kita lakukan penguncian pada MCB yang memang sedang dilakukan perbaikan saja. Oke, kita pasangkan untuk panelnya, untuk MCB-nya kita pasangkan, kemudian kita pasangkan untuk padlock dan juga teksnya. Oke, kita pasangkan untuk padlock dan juga teksnya. Ini per masing-masing MCB kita pasangkan padlocknya dan juga tambahkan ID teksnya. Oke, nah ketika sudah kita pasangkan gembok dan ID teksnya seperti ini, kita bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya sebagai alat komunikasi di lapangan pada ID text-nya, namanya siapa yang melakukan penguncian, dari departemen apa, terus di sini ada waktu penyelesaiannya sampai dengan kapan, kemudian remarknya juga diberikan di sini, sedang dilakukan perbaikan apa pada mesin tersebut sehingga dipasangkan safety lock dan take out. Ini satu yang kita pasangkan. Jadi ketika ini sudah kita pasangkan, tim engineering, tim maintenance ataupun yang lainnya itu dengan aman melakukan pekerjaannya. Oke, pintu panelnya masih terbuka dalam posisi on, tidak dilakukan penguncian. Mohon maaf, ketika untuk yang sumber energi yang lainnya yang ada di panel tersebut, sumber energi yang lainnya yang ada di panel tersebut seperti ini, di sampingnya, nah itu adalah milik dari divisi yang lainnya. Kalau yang tadi mesin A sudah dilakukan perbaikan, nah di sini mensuplai sumber energinya ke mesin B. Ketika mesin B ini akan dilakukan perbaikan, maka pintu panelnya bisa mudah untuk dibuka dan dilakukan pemutusan sumber energi pada
MCB untuk yang mensuplai ke mesin B. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Afif, untuk sesuai dengan prosedur safety lock dan take out itu tidak dikunci pada panel maker atau pintu pagarnya, melainkan dikunci pada sumber energi yang mensuplai ke masing-masing mesin tersebut. Seperti itu kurang lebih Pak Afif untuk pertanyaannya Pak, untuk jawabannya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Clear ya Pak ya, jadi ya. Clear Pak. Baik. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, mohon maaf jika masih ada yang akan ditanyakan perihal safety lock dan take out untuk pengaplikasian di bagian elektrikal, saya persilahkan sebelum nanti saya lanjutkan ke bagian aplikasi mekanikal. Oke Pak Arif, izin bertanya Pak. Siapa? Ya, dari Ade Pak, dari Wahana Safety Pak. Baik Pak Ade. Ya, baik dari pemilihan padlock sendiri Pak, berdasarkan produk Loto sendiri kan itu ada, kalau khususnya Master Lock ya Pak, ada 2 jenis tipe padlock Pak. Kayak yang Pak Arif pegang, yang termoplastik dan yang mechanical. Nah, untuk pengaplikasian di electrical sendiri itu lebih baik menggunakan padlock yang mana Pak? Apakah keduanya sama saja atau memang khusus Pak? Terima kasih Pak. Baik, Pak Ade dari PT Wahana Safety Indonesia. Pertanyaan yang sangat menarik ya Pak. Ini biasa banyak dipertanyakan dari rekan-rekan safety HSE di beberapa industrial. Jadi mereka itu masih bingung. Atau ada beberapa juga di industrial itu yang hanya menerapkan gemboknya itu ya mungkin dari segi edukasi yang memang kurang paham mengenai safety lock dan take out, sehingga pada industrial tersebut itu mayoritas yang memang menjadi sepengetahuan umum itu gemboknya adalah jenis yang termoplastik untuk bodi material gemboknya, tapi untuk sel atau lehernya terbuat dari steel. Oke, karena umumnya sepengetahuan orang awam itu adalah gembok itu kekuatannya ya berarti untuk termoplastik bodinya, lehernya terbuat dari besi. Oke, tapi kalau yang Pak Adik tadi tanyakan untuk pengelompokan atau pembedaan penggunaan gembok di elektrikal dengan di mekanikal itu apa? Nah, inilah referensinya Pak. Ini yang masih banyak menjadi pertanyaan bagi teman-teman HSE di beberapa industri. Dari Mas Rock sendiri, selain daripada warna gembok yang nanti coba akan saya sampaikan di sini, yang ditanyakan Pak Adi adalah bedanya apa Pak gembok untuk di elektrikal dan untuk di mekanikal, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk di elektrikal itu kita referensikan atau Mas Rock mereferensikan padlock dengan material full termoplastik. Oke, baik itu dari bodi materialnya termoplastik, kemudian dari handle atau leher gemboknya juga terbuat dari termoplastik. Selain tidak menghantarkan arus listrik, di sini juga gemboknya sangat ringan. Oke, itu yang direferensikan untuk penguncian pada elektrikal. Kemudian untuk penguncian gembok yang digunakan pada mekanikal seperti valve, butterfly, ball valve, gate valve dan lain sebagainya, itu Master Lock mereferensikan menggunakan padlock atau gembok yang memang berbahan material termoplastik pada bodi material gemboknya, namun untuk sel atau leher gemboknya terbuat dari besi atau menjadi 2 bagian Pak Ade, antara referensi gembok yang dipergunakan di elektrikal dan juga di mekanikal. Untuk kurang lebih jawabannya akan seperti itu Pak Ade. Menjawabkah atau masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan kembali Pak Ade? Cukup Pak. Cukup ya Pak Ade. Baik, Pak Ade dari PT Wahana Safety Indonesia, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lainnya, ada lagi yang masih dipertanyakan seputaran safety lock yang diaplikasikan pada elektrikal? Saya Pak. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Evi dari PT DSM. Bertanya Pak. Evi dari PT BSM ya Bu ya? Bukan, Delta Sierra Mama. Delta Sierra Mama. Ya. Ibu Desi. Evi Pak. Oke. Jangan diganti nama saya Pak. Oke, baik, mohon maaf Ibu. Saya ngantuk, tapi saya yang ngantuk ya Bu ya? Iya, semangat ini Pak. Itu pertanyaannya Ibu. Ini Pak, saya pernah baca beberapa referensi berkaitan dengan warna padlock. Kebetulan punya kami sama seperti yang di belakang Bapak tuh, yang warna kuning itu kami ada 2. Nah, itu saya pernah baca berkaitan dengan warna itu bahwa yang untuk elektrikan itu menggunakan green locks. Karena ada beberapa warna ya Pak, ada yang warna merah, biru, hitam, kuning, sama hijau. Nah, apakah benar untuk yang elektrikan ini
atau yang untuk yang elektrik ini memang harus menggunakan yang warna hijau. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu. Untuk pertanyaannya tadi sudah saya informasikan mengenai penjelasan sekitar warna dari gembok safety lock dan take out dari master lock. Kalau dari pemilihan warna ini sendiri, sebenarnya kita ada 9 pemilihan warna, yaitu yang kurang lebih Ibu tadi sampaikan. Ada 9 pilihan warna. Warna-warna tersebut memiliki arti untuk si penggunanya. Misalkan dari master lock ini, kita kan standarnya dari OSHA, Safety, Health, and Administrasi, oke? Jadi kalau 9 warna tersebut, itu adalah kalau di Amerika, misalkan warna merah itu untuk tim safety misalkan. Tapi di Indonesia sendiri, kita tidak bisa mengadopsi sepenuhnya standarisasi atau prosedur dari OSHA itu sendiri. Misalkan atau di OSHA-nya itu standarnya merah untuk safety, hijau untuk bagian cleaning dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk di industrial di Indonesia atau di industrial masing-masing gitu kan, itu belum tentu ada yang tim atau divisi di bagian cleaning. Satu, mungkin di bagian safety sudah pasti ada gitu kan. Mungkin untuk di OSHA-nya sendiri warna hitam itu untuk bagian engineering. Mungkin dengan siapa Pak? Saya Alphonse dari Serba Selamat, Pak. Oh baik Pak Alphonse, baik Pak. Ya saya mau nanya Pak, tadi Bapak bilang di mechanical itu menggunakan shackle-nya yang besi ya? Ya. Kalau daerahnya korosif atau di pinggir pantai bagaimana ya Pak? Baik. Ada pertanyaan yang lain Pak? Udah itu aja. Itu saja. Oke, baik Pak Alphonse, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk memang banyak sekali ya Pak untuk industrial yang memang di area pinggir laut yang memang areanya sangat korosif, bahkan untuk di offshore, untuk di tambang ataupun di Pertamina itu juga ada yang memang daerahnya sangat korosif. Oke, kalau untuk daerah yang korosif, sebenarnya kita punya solusi untuk gemboknya. Gembok yang akan dipergunakan di valve itu menggunakan yang leher besi. Oke, leher besi. Itu supaya tidak korosif, untuk di master lock itu ada yang penggunaan gembok itu yang lehernya terbuat dari stainless steel. Oke, stainless steel. Meskipun stainless steel itu lambat laun atau lama-kelamaan juga akan mengalami korosif karena itu tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk gembok yang terbuat dari material sehelnya itu stainless steel itu akan memperlambat atau akan memberikan daya tahan yang lebih dibandingkan gembok yang memang handle atau sehelnya terbuat dari besi. Jadi untuk solusinya, ketika tadi Pak Alfa menanyakan, Pak kalau daerah kami atau industrial kami sangat korosif Pak, jadi kalau besi ini hanya tahan beberapa bulan saja, bahkan tidak sampai berbulan-bulan sudah korosif gitu ya. Oke, kita punya solusinya yaitu menggunakan gembok yang bermaterial sehelnya itu terbuat dari stainless steel. Itu tipenya adalah S31. S31 pada master lock itu sehelnya terbuat dari stainless steel. Nah, bagaimana supaya memang korosi itu sendiri tidak cepat merusak gemboknya? Gembok yang diaplikasikan pada safety lock dan take out itu tidak selamanya dipasangkan pada peralatan atau device yang sedang dilakukan perbaikan. Contohnya, untuk di alat di sini, ini sedang dilakukan perbaikan. Oke. Ketika dilakukan perbaikan, kita pasangkan gembok yang terbuat dari stainless steel tersebut. Mungkin perbaikannya ini memakan waktu selama 10-15 menit. Setelah itu, gemboknya kita lepas kembali. Oke. Gemboknya kita lepas kembali, baru kemudian gemboknya kita save, kita simpan di padlock section di tempat yang memang lebih aman. Itu juga bisa menambah panjang durasi daripada gembok itu sendiri. Kalau untuk di area korosif, itu sebetulnya meskipun kita menggunakan stainless steel sekalipun, itu juga akan termakan juga oleh si korosif tersebut. Tapi setidaknya untuk master lock sudah menghadirkan atau memproduksi padlock dengan leher yang terbuat dari stainless steel, itu akan memperlambat atau memperlama durasi daripada korosif tersebut. Kurang lebih dari pertanyaannya, jawabannya seperti itu Pak Wan. Kita mempunyai gembok yang memang material sehel atau leher gemboknya terbuat dari stainless steel. Kalau pakai yang plastik nggak boleh Pak?
Kalau untuk yang plastik, nah balik lagi. Sebenarnya begini, kalau untuk yang ini kan untuk mereferensikan bukan berarti memang mutlak bahwa untuk di electrical ataupun di mechanical mesti menggunakan model yang plastik atau lain sebagainya. Itu tadi yang di awal saya sampaikan Pak, yang tadi saya kalau nggak salah pertanyaan dari Pak Ade, gitu kan, Pak, penggunaan gembok untuk di electrical dan juga di mechanical apakah ada perbedaan? Tadi Pak Ade dari Wahana Safety Indonesia menanyakan itu. Oke, ketika tadi Pak Alfa menanyakan, Pak, apakah boleh kalau untuk di di sumber energi valve ini menggunakan gembok yang material termoplastik full, itu boleh Pak dipergunakan, boleh. Tapi yang saya sampaikan bukan berarti untuk mekanikal atau elektrikal itu wajib menggunakan plastik karena sudah prosedur, gitu ya. Tapi di sini lebih mereferensikan. Referensinya kalau di elektrikal untuk MCB dan MCCB itu kita referensikan menggunakan full termoplastik. Kemudian kalau untuk di mekanikal itu penggunaan gemboknya adalah yang body material termoplastik, kemudian handle lehernya dari. Ketika Bapak Al menanyakan, Pak, karena ini korosif, tidak mungkin Pak kita menggunakan yang besi ataupun stainless steel. Di sini satu-satunya adalah kita harus menggunakan gembok yang material full termoplastik. Itu boleh Pak, itu boleh. Tapi itu juga pengaplikasian disesuaikan dengan prosedur atau standar masing-masing perusahaan. Tapi kalau di perusahaan Bapak untuk menghindari terjadinya korosi harus menggunakan gembok termoplastik seperti itu, seperti ini, itu juga boleh Pak. Bahkan ada beberapa industri juga yang memang sudah full termoplastik ini untuk area valve. Waktu itu saya juga mereferensikan sendiri gitu ya. Memang daerahnya korosif dan dia tidak mungkin menggunakan gembok yang karena belum lama korosinya. Pada akhirnya menggunakan gembok tipe S32 dari Master Lock, di mana bodi materialnya terbuat plastik, kemudian leher sehla di sini terbuat dari termoplastik. Hanya Pak Alfon di sini, tambahannya adalah supaya mengamankan dari silinder gembok yang ada itu kita ada pembungkus karet atau plastik pembungkusnya Pak, lebih ke karet ya. Jadi bodi material gembok di sini akan kita lindungi, itu ada device-nya. Jadi gembok di sini tidak akan terlindungi oleh karet kembali. Nah, itu akan lebih aman Pak. Yang pertama memang bodi materialnya sudah full plastik, kemudian untuk mekanisme penguncian di dalamnya juga akan teramankan oleh plastik tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Akan menambah lama lifetime dari gembok yang dipergunakan untuk pengaplikasian safety lock dan take-out pada area yang sangat korosif. Kurang lebih seperti itu Pak Alfon. Nanti terima kasih Pak, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih Pak Alfon. Bertanya Pak. Untuk rekan-rekan sekalian. Iya, dengan saya Budi Santoso dari PT Gajah Tunggal. Ya Pak Budi. Gajah Tunggal sudah pengaplikasiannya Pak dan sudah lama saya tanya. Silakan Pak Budi pertanyaannya. Iya, kebetulan saya kan bekerja di area yang panas ya, di curing tire. Nah, dari Master Lock sendiri ada nggak untuk lotonya itu yang spesifikasinya khusus untuk di area panas, dan kalau ada itu dia ada jangka waktunya nggak, berapa lama dia tahan di area panas tersebut? Baik, Pak Terima Budi. kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Saya sendiri juga waktu itu memang sudah lama Gajah Tunggal mengaplikasikan implementasi lock dan take-out. Kebetulan saya membantu untuk teman-teman di training in-house dan juga untuk asesmen di lapangan. Kebetulan ini yang saya lakukan di Gajah Tunggal, sehingga saya paham mengenai kondisi sana. Saya waktu itu masuk ke area peleburan juga. Oke, ketika di in-house training itu menanyakan, Pak, kalau gembok seperti ini, plastik seperti ini, atau mungkin ID tag seperti ini, itu diaplikasikan pada ruangan pembakaran kami, itu tidak akan tahan lama Pak, atau mungkin gemboknya akan meleleh. Oke, yang kurang lebih akan seperti itu. Pada akhirnya saya sendiri yang melakukan datang ke area pembakaran. Saya mencoba untuk gembok diaplikasikan, itu masih available. Contohnya begini,
pada pembakaran rubber atau karet pada gajah tunggal itu memang areanya sangat panas luar biasa. Kalau untuk di ini sendiri kan kapasitasnya sampai dengan 177 derajat Celcius ya untuk ketahanan gemboknya sendiri. Bahkan untuk sedangkan untuk di gajah tunggal itu pipanya itu menghantarkan di atas 400 derajat Celcius kalau tidak salah untuk panasnya. Nah, kemudian yang diamankan untuk safety lock dan take out ini sendiri itu tidak langsung pada pipanya, tidak langsung pada sumber energi pipa panas yang utamanya, atau kita aplikasikan kepada handle daripada valve-nya. Kita berbicara mengenai di valve ya Pak yang panas di ruangan sana, oke? Nah, ketika valve-nya ini yang kita lindungi, cover untuk yang plastik yang model seperti ini akan bisa cover, kecuali kalau Bapak menerapkan, mengaplikasikan untuk handle valve yang seperti ini menggunakan sling cable. Sebentar, menggunakan sling cable. Nah, Pak Budi, kalau yang di ruangan panas tadi saya contohkan, di sana Bapak mengimplementasikan valve-nya itu menggunakan sling cable seperti ini. Oke, menggunakan sling cable yang kurang lebih seperti ini. Itu untuk rubber atau karet atau plastik yang melapisi daripada baja di dalam di sini, misalkan seperti ini. Area kita pasangkan menggunakan sling cable, oke, kita melakukan lock seperti ini, oke, kita kunci lock. Nah, nanti untuk di sling di sini dengan karena panasnya itu luar biasa, itu akan slingnya rusak, otomatis ini sudah tidak bisa untuk dilakukan pembukaan, oke, karena ada perusakan daripada slingnya, tidak bisa untuk dilakukan pembukaan. Itu apabila penguncian menggunakan yang sling cable. Kalau penguncian menggunakan yang device yang model seperti ini, oke, untuk valve-nya, device-nya adalah seperti ini, itu masih sangat aman untuk penguncian atau pengaplikasian safety lock dan take out di area yang panas masih sangat aman. Ini pun ditambahkan dengan gembok yang bermaterial termoplastik seperti ini, itu masih sangat aman, karena kita pasangkan di handle valve-nya, bukan langsung di pipanya. Bahkan di sana sendiri juga saya mencoba melakukan implementasi sendiri. Saya memang di sana pakai sarung tangan, mohon maaf, menggunakan sarung tangan atau glove untuk melakukan pemutaran pada handle-nya karena memang panas di sana. Di sini untuk safety lock dan take out kita amankan pada handle-nya, bukan pada sumber energi panas yang utamanya. Jadi masih sangat available menggunakan peralatan seperti ini. Hanya satu untuk bukan kendala ya. Untuk yang perlu diperhatikan adalah pada ID text-nya. Oke, kalau menggunakan ID text yang memang berbahan material termoplastik yang seperti ini, itu kalau di area ruangan pembakaran di PT Gajah Tunggal itu mungkin akan merusak daripada bentuk teksnya tersebut. Tapi kita sudah memberikan referensi penggunaan di area panas untuk teksnya itu yang terbuat dari aluminium, itu juga ada. Jadi pada intinya untuk dipergunakan di area yang panas sangat ekstrim sekalipun kita masih available Pak Budi. Artinya seperti itu. Intinya masih bisa untuk diaplikasikan di area yang panas. Karena yang akan kita pasangkan bukan langsung pada titik panasnya, melainkan pada handle sumber energi yang akan dilakukan pengamanan safety lock dan take out. Kurang lebih jawabannya seperti itu Pak Budi. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Budi. Suatu saat kita bersedia undang kembali untuk refresh training juga tidak masalah nanti Pak Budi. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Salam kenal Pak. Saya Robert dari PT Anugerah Sentosa Proteksi Surabaya Pak. Indonesia baik Pak Robert. Salam kenal. Ada titipan dari teman yang nggak bisa ikut Pak. Mengenai produk Masterlock sendiri, untuk aplikasi di perusahaan F&B bagaimana ya Pak? Maksud saya apakah
mereka mass lock ini juga ada standar atau requirement-nya, ada food grade minimal atau bagaimana Pak, yang misal teman-teman tadi menanyakan ke saya apakah di area produksi apakah tidak akan ada itu lagi misalnya temuan atau apa Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, dengan Pak Robert ya Pak ya. Oke, baik Pak Robert. Ini sih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan dari rekan-rekan industrial atau rekan HSE yang memang kebetulan beliau atau mereka ini berada di industrial food and beverage ya Pak. Nah, menanyakan ketika beberapa ruangan itu memang tidak boleh dimasukkan misalkan area yang misalkan material yang berbahan material plastik, itu ada beberapa yang tidak boleh. Seperti untuk di beberapa industri lah ya, di F&B itu memang tidak boleh untuk masuk untuk dimasuki oleh material yang berbahan plastik, itu ada beberapa juga seperti itu. Tapi kalau untuk di food and beverage itu mengenai safety law dan take-out itu memang kalau Bapak tadi menanyakan apakah ada materialnya atau safety law dan take-out dari Mas Rock ini yang food grade gitu ya. Kalau untuk saat ini dari gembok dan yang lainnya, kita mereferensikan untuk di industri F&B khususnya itu penggunaan gemboknya adalah menggunakan American lock khususnya untuk tipe seri A 1106, 1105, 1107 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sini sangat meminimalisasi terjadinya maksudnya percampuran pada produksi di mereka. Contohnya seperti ini. Nah, kalau untuk yang saya sampaikan di sini, gembok American lock di sini, kalau tadi kan di awal saya menyampaikan ada beberapa yang tidak boleh masuk bermaterial plastik, oke? Kalau di sini referensi untuk food and beverage adalah padlock atau gembok yang memang terbuat dari aluminium dan di sini materialnya anodized, jadi bukan hasil coating atau hasil warnanya dicat, tapi di sini anodized. Jadi ketika dipergunakan di sana tidak ada tidak khawatir nanti akan terkelupas mengenai warnanya, tidak nanti mengganggu dari hasil produksinya, itu masih sangat aman. Oke. Tapi perlu diketahui juga Pak Robert bahwa di F&B ini sendiri untuk pengaplikasian safety law dan take-out tidak semuanya adalah masuk di ruangan yang memang sterilisasi sangat tinggi. Oke, memang ada beberapa ruangan yang kita mesti menggunakan bahan di badan kita sendiri itu harus menggunakan sangat steril gitu ya. Tapi sekali lagi untuk pengaplikasian safety lock dan take-out itu penggunaannya atau pengaplikasiannya adalah di area panel listrik, di area valve dan di area-area memang di luar daripada ruangan yang steril. Oke, kalau untuk di ruangan yang betul-betul untuk sterilisasi itu di dalamnya jarang sekali terdapat sumber-sumber energi yang akan dipasangkan safety lock dan take-out di sana. Jadi untuk safety lock dan take-out penggunaan meskipun menggunakan untuk yang termoplastik ini masih sangat available untuk dipergunakan di food and beverage. Bahkan rekanan kita di food and beverage di Indonesia itu sudah hampir rata ya Pak menggunakan safety lock dan take-out. Memang food and beverage di Indonesia itu sangat luar biasa untuk standar mengenai keselamatan kerja khususnya aware-nya menggunakan safety lock dan take-out. Jadi artinya masih sangat available Pak, masih bisa diaplikasikan untuk menggunakan safety lock dari Master Lock untuk perusahaan food and beverage yang memang notabene adalah steril ya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak untuk jawabannya. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Pak Robert. Oke. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk di mekanikal serasa cukup. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pengaplikasian atau penggunaan safety lock dan take-out pada padlock station. Nah, setelah tadi Bapak Ibu sekalian menginvestasikan untuk alat-alat safety lock dan take-out seperti ini, kemudian supaya tidak terjadi tercecer alatnya ataupun hilang ataupun mudah rusak dan lain sebagainya, itu terdapat juga untuk penempatan station padlock station seperti ini. Jadi untuk padlocknya bisa langsung dimasukkan kepada station. Nah di sini bisa muat untuk beberapa gembok dan juga untuk device yang lainnya. Ini adalah untuk penempatan device safety lock dan take-out. Kemudian di sini akan saya sampaikan atau informasikan mengenai
penggunaan dari lockbox. Baik, penggunaan dari lockbox ini sangat banyak saat ini dipergunakan atau diimplementasikan karena untuk di akhir tahun seperti yang awal tadi saya sampaikan, di beberapa industri itu terjadi shutdown gitu kan, perbaikan secara besar-besaran. Oke, perbaikan untuk shutdown ini sendiri dilakukan tidak hanya pekerja dari industri itu sendiri, internal perusahaan itu sendiri, bahkan melibatkan dari beberapa kontraktor. Bahkan ada juga yang lebih banyak kontraktor dari luar yang bekerja dibandingkan dengan internal pekerja di dalamnya. Nah, itu perlu adanya lockbox seperti ini. Nah, kinerjanya seperti apa? Oke, ini adalah lockbox yang model seperti ini. Jadi saya buka. Nah, model seperti ini. Saya akan coba berikan ilustrasi untuk penggunanya. Nah, misalkan saya sebagai supervisor atau tadi yang Pak Eko tadi sampaikan sebagai tim yang memang ditunjuk dari perusahaan untuk menjadi pengawas atau supervisor daripada safety lock dan take off. Oke, misalkan di sini saya akan melakukan perbaikan pada sumber energi yang memang berada di jauh daripada pintu masuk. Misalkan ini adanya di bagian belakang, oke? Ada di bagian belakang. Dan kontraktor yang akan melakukan perbaikan pada mesin yang bersumber energi di sini adalah misalkan ada 5 atau sampai bahkan 10 orang, oke? Jadi saya yang bertanggung jawab di sini hanya memasangkan atau mengunci pada sumber energi yang memang akan dilakukan perbaikan. Nah, di sini saya pasangkan karena saya sebagai PIC daripada alat atau mesin yang sedang dilakukan perbaikan, saya memasangkan gemboknya. Oke, saya pasang gembok di sini, gembok dan tag saya masukkan, saya pasang di sini. Oke, saya pegang anak kunci daripada gembok pada sumber energinya. Kemudian lockbox di sini adalah fungsinya adalah untuk save anak kunci dari sumber energi yang sudah saya pasang tadi. Oke, anak kunci saya masukkan di sini. Setelah anak kunci saya masukkan di sini, kemudian saya mempunyai satu gembok untuk personal padlock saya sendiri. Oke, artinya saya membutuhkan 2 gembok. Saya pasangkan pada lockbox di sini. Oke, dan di sini anak kuncinya adalah saya yang saving di sini. Nah, akan terpasang seperti ini. Oke, jadi yang penguncian pada sumber energi yang tadi di mesin dan perbaikan itu hanya khusus saya saja sebagai PIC daripada mesin yang sedang dilakukan perbaikan. Nah, untuk kontraktor tidak perlu berbondong-bondong semuanya datang ke sini, Pak, karena nanti itu akan mengganggu operasional untuk yang lainnya. Jadi cukup saya mengkoordinatorkan bahwa si kontraktor hanya memasangkan di sini untuk teks dan juga gemboknya. Misalkan satu kontraktor masuk, kontraktor tersebut memasangkan gemboknya. Satu pasang gemboknya di sini untuk kontraktor. Oke, anak kunci di save atau dipegang oleh kontraktor yang memasangkan gembok sendiri. Baru kemudian kontraktor masuk melakukan perbaikannya. Kemudian untuk seterusnya kontraktor yang kedua pasangkan gemboknya. Oke, kontraktor akan memasangkan gemboknya di sini. Anak kunci di save oleh si kontraktor itu sendiri dan seterusnya. Jadi pengaplikasian safety lock dan take out yang memang memerlukan lebih daripada satu personal selain menggunakan HAPS seperti ini juga bisa menggunakan lockbox. Nah, inilah fungsi dari lockbox. Jadi tidak semuanya masuk ke area panel, tidak semuanya kontraktor itu masuk di area sumber energi valve yang lainnya. Itu bisa dikoordinasikan sebagai local leadernya saja yang melakukan controlling dari lockbox di sini. Nah, kemudian bagaimana kinerjanya? Seperti hanya pemasangan seperti ini untuk safety lock dan take out, dan untuk pelepasannya sendiri juga seperti yang tadi. Oke, misalkan untuk si kontraktor 1 sudah selesai. Kontraktor 1 membuka gemboknya. Nah, kontraktor bukanya, baru beliau menyelesaikan pekerjaannya. Kontraktor untuk yang keduanya, di sini adalah untuk kontraktor yang nomor 2, selesai, pasang dan ambil gemboknya. Kemudian di sini adalah sisa gembok saya. Berarti saya sudah bisa
sudah bisa mengartikan pekerjaan sudah selesai, kontraktor sudah tidak ada untuk di lapangan karena gemboknya sudah tidak terpasang di sini. Kemudian saya sendiri yang akan melakukan pembukaan pada gembok yang sudah saya pasang. Oke, saya buka. Kemudian anak kunci yang terdapat di dalamnya itu akan saya lakukan pengambilan. Oke, anak kunci sudah saya ambil. Kemudian saya sebelum mengaktifkan pada sumber energi tersebut, saya mengecek terlebih dahulu kepada area mesin yang sedang dilakukan perbaikan. Apabila perbaikannya sudah sesuai dengan prosedur, ketika diaktifkan tidak merusak daripada atau mempengaruhi daripada hasil produksinya, itu saya akan langsung mengaktifkan atau membuka gembok personal saya sendiri. Nah, untuk di area local station ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian atau juga mengenai lockbox-nya? Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan Pak dari saya, Kamarudin. Baik Pak Kamarudin. Ya. Kalau kita memperbaiki mesin misalkan, itu kan tidak lepas dari energi listrik dan energi aliran atau proses. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita tadi menyimpan yang Bapak gambarkan menyimpan di logbox itu, bagaimana caranya si authorize listrik dengan proses tadi menyimpan lognya, itu satu. Yang kedua, pertanyaannya, tadi kan Bapak bilang tidak harus pekerja dari kontraktor atau work leadernya memasang log di poin isolasinya. Nah, di sini sepertinya akan hilang konsep dari verifikasi menyatakan bahwa yang di isolate dan log itu adalah benar aliran yang sudah diputus gitu. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, baik Pak Kamarudin ya Pak ya. Iya Pak. Baik, bagus sekali untuk pertanyaannya Pak. Nah, yang pertama tadi bagaimana cara untuk kontrol si penggunaan daripada logbox ini antara tim elektrikal dan juga proses. Oke, kalau tim elektrikal dan juga proses itu untuk di industrial itu sesuatu hal yang memang sudah dibedakan ya Pak. Contohnya begini, elektrikal ini bisa independen berdiri sendiri. Katakanlah untuk elektrikal ini ya bagian proses tidak bisa atau tidak memiliki kuasa untuk melakukan pemutusan sumber energi pada panelnya karena di sana memang authorized daripada si elektrikal. Jadi ini memang harus ada koordinasi atau harus ada kerjasama antara tim proses dan juga untuk tim elektrikal. Misalkan saya tim proses, ada tim elektrikalnya. Ketika saya ingin melakukan perbaikan di dalam suatu mesin, itu terlebih dahulu saya harus izin kepada bagian elektrikal bahwa kita harus berkomunikasi ke bagian elektrikal karena saya tidak mempunyai atau saya sebagai orang proses tidak memiliki akses untuk melakukan penguncian kepada elektrikal tersebut. Maka tim elektrikal akan memutuskan energinya untuk di panelnya, kemudian authorize saya atau tugas saya di safety lock dan take out, saya akan melakukan penguncian pada sumber energi jalur seterusnya, gitu ya. Misalkan dari elektrikalnya sudah diputuskan, saya mungkin di mesinnya itu ada switch yang bisa saya pasangkan lotonya di sana. Nah, itulah untuk tim prosesnya akan memasangkan lotonya di sana. Kemudian tadi ada sumber energi mungkin yang kaitannya yang energi sisa atau energi yang masih terdapat pada alat yang sudah kita matikan sumber energinya. Nah, ketika kita akan melakukan pemasangan safety lock dan take out, itu ketika sudah di off, kalau untuk berbicara mengenai valve, gitu ya, mungkin di sini ada cairan yang berbahaya atau lain sebagainya. Ketika sudah kita posisi off atau kita matikan, itu terlebih dahulu harus kita rilis sumber energi yang ada di dalamnya, Pak. Sumber energi sisa itu kita rilis, kemudian baru kita pasangkan safety lock dan take out-nya. Akan percuma safety lock dan take out itu diaplikasikan kalau nantinya peralatannya atau mesinnya tersebut juga mengalami kerusakan. Nah, itu yang akan mengakibatkan
gagal pengaplikasian safety lock on data code. Jadi safety lock on data code diaplikasikan itu juga tidak kalah pentingnya harus memperhatikan juga dengan piranti atau alat-alat yang berada di mesin tersebut dipastikan masih dalam kondisi baik. Kemudian untuk yang kedua Pak Komarudin menanyakan akan menghilangkan daripada sumber energi yang memang titik poin lotonya apabila kontraktor atau tim yang lain tidak memasangkan di sana. Kurang lebih seperti ini Pak untuk Pak Komarudin. Pertanyaan keduanya Pak. Ya. Halo Pak. Ya, Pak Komarudin untuk pertanyaan keduanya. Ya, itu kan di dalam effective isolator. Ya. Fungsinya melakukan lock di titik poin yang diisolasi oleh authorized isolator. Itu kan salah satu fungsinya untuk memastikan bahwa benar yang diisolasi itu adalah aliran listrik yang mau dikerjakan, yang berkaitan dengan mesin tersebut. Nah, itu kan salah satu fungsi tujuannya, makanya dilakukan isolate pasang lock di titik poinnya itu, Pak. Ya, betul. Betul. Untuk tadi ada kaitannya dengan yang kontraktor, betul Pak, memang untuk pengaplikasian safety lock dan take out itu yang dilakukan penguncian yang off ya sumber energi yang mensuplai ke suatu mesin tersebut. Betul seperti itu. Ya. Kemudian berhubungan dengan kontraktor atau pihak yang lainnya. Gimana? Sorry Pak. Tadi Pak, di pertanyaan yang kedua dari Pak Komarudin itu adalah akan menghilangkan pengertian daripada safety lotonya apabila mungkin sumber energinya siapa yang melakukan penguncian, kemudian beberapa orang memasangkan di menghilangkan fungsi verifikasinya, Pak. Fungsi verifikasinya, oke baik. Dikarenakan apa Pak itu masalahnya Pak? Kan si effective isolator kan hanya ngelocknya di lockbox atau drawernya, tidak ngelock di isolation pointnya. Oke, baik. Artinya si effective isolator hanya ngelihat lockboxnya saja, tidak ngelihat mana sih titik-titik yang diisolasi. Oke, baik. Nah ini kalau case seperti ini kan kalau di dunia mau denger ini di dunia misalnya di project di oil and gas Pak, itu kan yang bekerja bukan hanya satu tim, beberapa tim gitu, jadi sangat banyak sekali. Nah kalau mereka tidak saling ngecek titik isolasinya, itu sangat berbahaya bagi tim pekerja tersebut Pak. Oke, baik Pak Komarudin. Pak Komarudin, mungkin di sini juga sebagai tambahan atau masukan dari Bapak juga. Ini sangat terima kasih Pak. Kita mungkin untuk peserta di webinar juga mendapatkan informasi seperti itu. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan mengenai local box di sini dan saya sebagai supervisor daripada yang melakukan atau mempunyai wilayah untuk dilakukan penguncian, itu memang sudah memastikan bahwa yang pasti dimatikan atau kita off, yang tadi gemboknya atau anak kunci kita pasang di lockbox itu betul-betul memang sumber energi yang mensuplai ke area sana. Kalau sampai dengan seperti itu untuk detailnya, itu juga melalui berbagai macam untuk prosedur atau peraturannya Pak. Misalkan di oil and gas itu sangat banyak sekali untuk pekerjaannya, sumber energinya juga sangat bermacam-macam. Nah itu juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan juga. Itu akan mempengaruhi atau akan muncul nanti pada di work permit. Biasanya selain dari prosedur safety lock dan take out, di sana juga ada work permitnya juga. Nanti kalau seperti itu untuk kondisi di lapangannya, itu supaya kita si pekerja ini yakin bahwa titik poin loto yang dimatikan sudah tepat atau sudah sesuai, itu maka akan dilakukan adalah verifikasi pada titik poin pada work permitnya. Ketika misalkan banyak orang akan melakukan itu, harus melalui work permit terlebih dahulu. Titik poin loto mana yang dimatikan dan posisi bagian mana yang akan saya kerjakan, itu harus jelas nanti dibedah atau dituangkan pada work permitnya. Misalkan work permit ini yang akan dilakukan oleh kontraktor itu adalah akan melakukan pekerjaan pada sumber energi A, itu juga harus dipasang dilengkapi di work permit bahwa saya akan melakukan pekerjaan di sumber energi A pada mesin blower yang ada di belakang. Itu work permitnya harus jelas. Dan untuk yang seterusnya akan seperti itu. Nah itu juga masih tetap bisa menggunakan lockbox
tapi harus tetap kita patuh atau sesuai dengan work permit yang ada di masing-masing perusahaan Pak Komarudin. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk mendetail, karena ini waktunya sangat singkat gitu ya Pak, kalau ingin kita bedah kembali mengenai work permit safety law dan record, prosedur safety law dan record atau pengaplikasian peralatannya, itu seperti yang di awal saya sampaikan, mungkin bersedia untuk mengundang kami supaya kami bisa mendetailkan prosedur LOTO akan seperti apa, work permit LOTO itu akan bagaimana. Karena kalau yang saya sampaikan di sini adalah dasar-dasarnya saja. Tapi kalau sudah sampai ke area yang mendetail, itu waktunya bisa memakan waktu lebih lama lagi, karena kita akan coba mengupas atau membedah mengenai work permit di perusahaan, work permit LOTO itu sendiri, prosedur LOTO dan lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Komarudin, untuk jawabannya. Sebenarnya izin kerja dengan apa LOTO, isolation dan LOTO itu dua hal yang berbeda, Pak. Isolation dan LOTO adalah bagian penunjang dari work permit. Tapi nggak apa-apa, karena memang waktu kita terbatas. Jadi sebenarnya kalau membahas ini lumayan seru sih. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kembali lagi Pak, banyak salah kaprah bahwa terkait dengan LOTO, listrik maupun proses ini sering banyak kecelakaan. Dan kebetulan saya bekas kerja di perusahaan minyak, jadi kami menerapkan LOTO itu sangat ketat Pak. Jadi terkait dengan LOTO itu, isolation dan LOTO, ada orang tersendiri yang kita sebut site checker. Nah, site checker itulah memastikan bahwa poin isolasi itu sudah sesuai dengan PNID. Makanya dasar awalnya itu adalah PNID menentukan titik isolasinya. Nah, kemudian setelah isolasinya ditentukan, maka authorized isolator lah yang melakukan isolate-nya, bukan yang lain. Setelah isolator sudah melakukannya, barulah effective isolator ataupun pekerja-pekerja yang lain melakukan pemasangan lock, dan di titik yang dilakukan isolasi dengan tujuan tadi melakukan verifikasi. Tapi kembali lagi, karena waktu kita terbatas, kasihan kita hanya berdiskusi hanya di sini. Sejauh ini terima kasih banyak penjelasannya. Pak. Oke, Pak Komarudin, terima kasih Pak. Banyak masukan dari Pak Komarudin. Nanti kita bisa melakukan chat lebih lanjut ya Pak ya. Kita coba berkoordinasi lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena di sini mohon maaf waktunya sangat singkat. Jadi apa yang saya sampaikan di sini merupakan dasar-dasar daripada device safety law dan pengaplikasiannya. Jika ingin lebih detail dan juga mendapatkan lebih yang daripada saya sampaikan saat ini, bisa untuk bisa untuk mengundang kami hadir di perusahaan. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Cukup dari saya, dan saya sampaikan kembali kepada moderator Pak Ani Gunawan untuk sesi tanya jawab dan juga giveaway. Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah bersedia mengikuti kegiatan ini hingga saat ini. Ketika penjelasan mengenai produk, mengenai materi juga sudah selesai. Nah, tentunya yang mau saya sampaikan tambahan adalah mengenai giveaway. Tentunya rekan-rekan yang sudah bertanya itu sudah pasti akan kita data dan juga akan kita berikan satu cenderamata dari kami, produk Master Law. Yang belum tentu produk safety juga, karena kita ada produk retail, ada produk komersial. Jadi di bagian itu nanti Bapak Ibu bisa lihat betapa banyaknya range produk Master Lock yang tentunya bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya ada satu permintaan untuk Bapak Ibu nanti ke depannya bisa tolong like Instagram kita dengan nama masterlock.tunasakti Group, dan juga ada Facebook. Facebook kita sudah cukup lama, sudah lumayan banyak juga berkegiatan di sana di Master Lock Indonesia. Juga ada di LinkedIn-nya Master Lock Tunasakti Group. Nah, khusus untuk kali ini di giveaway ini kita berharap rekan-rekan bisa memberikan sedikit komentar. Kalau bisa bertanya juga kami persilakan. Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan banyak, kita akan memilih pertanyaan terbaik nih,
pertanyaan terbaik yang tentunya kita akan memberikan produk-produk giveaway ke depannya. Nanti kita akan hubungi lebih lanjut. Ya, saya harap di platform media sosial itu Bapak Ibu bisa melakukan direct message ke kami untuk kita diskusi dan melakukan banyak hal. Nanti kita bisa kolaborasi banyak hal. Beberapa rekan juga banyak yang sudah minta kepada kami untuk kita melakukan kunjungan, visitasi, maupun sekedar sharing untuk kita bisa saling berbagi ilmu, sama-sama belajar. Karena kan tujuan kita bukan cuma sekedar menjual produk safety, memiliki produk safety, tapi kita bisa mengamankan keselamatan kerja ketika kita sama-sama berada di lapangan. Jadi jangan ketinggalan untuk like, untuk berikan komen, dan juga untuk kita diskusi, karena ketika kami hadir, kita akan coba memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Paling dari saya seperti itu. Kita nanti akan melakukan satu invitasi tambahan untuk teman-teman yang, mohon maaf sekali, kali ini belum bisa hadir, ikut bersama dengan kami, karena ada kendala teknis, yang tentunya dalam waktu dekat kita akan melakukan pertemuan kembali dengan materi-materi tambahan yang tentunya akan berguna untuk kebutuhan Bapak Ibu sebagai pengetahuan maupun untuk pengaplikasian di lapangan. Nanti kita akan ikuti saja Instagram kami, Facebook. Ini aku kerjanya udah. Nanti kali untuk Bapak Ibu bisa dapatkan. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Dari siang tadi Bapak Ibu sudah bersedia untuk mengikuti dengan baik. Yang sudah bertanya kami ucapkan terima kasih. Harapannya kita tetap berhubungan untuk bisa saling berbagi ilmu mengenai safety dan take-out. Terima kasih untuk pertemuan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Beberapa industri itu tidak diperlukan untuk penguncian pada tim engineering. Jadi, kalau untuk pemilihan warna tersebut, itu masih menjadi otoritas dari masing-masing perusahaan. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B, itu ada yang mengimplementasikan atau memilih warna, itu misalkan perusahaan A, merah Pak, sudah pasti di sini dipegang oleh tim safety. Di perusahaan B itu belum tentu merah dipergunakan oleh tim safety, mungkin merah dipergunakan oleh tim engineering, seperti itu. Jadi kalau untuk pemilihan warna di sini itu masih menjadi otoritas dari masing-masing perusahaan, karena tidak bisa 100% kita mengadopsi standar OSHA atau standar prosedur dari Master Lock. Nah, itu tidak bisa kita adopsi sepenuhnya pemilihan warna itu di masing-masing industri yang ada di sini. Itu. Jadi sekali lagi untuk pemilihan warna itu masih menjadi otoritas dari masing-masing perusahaan. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Mungkin menjawab pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Oke, di elektrika cukup. Sekiranya saya akan melanjutkan untuk implementasi pengaplikasian safety lock dan take-out pada mekanikal. Nah, untuk di mekanikal ini sendiri juga banyak yang akan bisa kita implementasikan atau kita pasangkan safety lock dan take-out-nya. Yang di sini terlihat pada peragaan di sini itu adalah pada gate valve. Kalau gate valve di sini yang kita akan lock adalah pada handle daripada valve. Handle daripada valve ini yang paling kecil itu 1 sampai dengan 3 inch, itu bisa kita cover menggunakan peralatan seperti ini. 1 sampai dengan 3 inch. Kalau untuk ukuran yang paling besar itu diameter sampai dengan 14 inch, itu masih bisa kita cover. Nah, nanti kalau sudah di atas 14 inch, itu kita bisa melakukan lockout dan take-out itu menggunakan sling cable. Sling cable bisa kita aplikasikan atau kita implementasikan untuk penguncian safety lock dan take-out untuk handle diameter valve di atas 14 inch. Kemudian, selain daripada untuk gate valve, bawah valve di sini juga terdapat untuk pengunciannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah alat atau piranti atau device yang dipergunakan untuk penguncian pada ball valve. Oke, posisi ball valve off, baru kemudian kita pasangkan. Sangat simpel dan sangat sederhana untuk pengaplikasiannya. Ini kita pasangkan seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan kembali untuk alat yang memang sudah set, baru kita pasangkan untuk gemboknya. Jadi akan terpasang aplikasi ball valve.
Kemudian seperti halnya tadi ketika terjadi